setali pembeli kemenyan, sekupang pembeli ketaya. Satu kali saja berbuat kebohongan, seumur hidup tidak akan dipercaya. Berenang-renang, jangan ke hulu. Jangan ke hulu? Ya, berenang-renang jangan ke hulu. Air coklat di sela batu. Bersenang-senang jangan terlalu. Nasib di akhirat belumlah tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ilman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, hari ini saya kebetulan Allah mempertemukan saya dengan orang yang saya sangat kagumi, orang saya sangat cintai, yang selama ini sejak saya mahasiswa. Allah SWT menakdirkan hari ini ketemu langsung dengan beliau secara langsung. Sebelum-sebelumnya hanya sering mendengarkan, sering baca karya-karya besar beliau di puisi dan juga gagasan-gagasan dan ide-ide beliau yang beliau sering diungkapkan di beberapa tempat. Beliau adalah Kiai Haji Zawi Imron. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah banyak. Beliau dikenal sebagai budayawan, tapi saya justru lebih nyaman dan lebih terasa dalam hati saya memanggil Kiai, tidak budayawan. Entah kenapa, dan ini tidak ada alasan, karena ini urusan rasa. Kiai, urusan budaya hari ini itu sudah masuk ke dalam sebuah era yang banyak orang mengatakan tercerabut dari akar budaya, perilaku masyarakat, pikiran masyarakat, dan yang lain-lain. Ini banyak orang yang justru hari ini menyimpulkan sudah tercerabut dari nilai dasar budaya yang sebelumnya didoktrin dan diajarkan oleh para bengatuana kita dulu. Bagaimana menurut panjenengan Kiai melihat perkembangan zaman hari ini? Saya begitu pertanyaan Anda lontarkan, saya menjadi teringat dengan gagasan cerdas dari proklamator Presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno itu pernah menggagas tentang pentingnya kepribadian Indonesia. Itu artinya kepribadian Indonesia itu adalah budaya Indonesia yang tetap memberikan marwah, harkat, dan kemuliaan. Sebab begitu kita bicara tentang budaya, kemuliaan itu menjadi penting. Menjadi penting? Iya, karena di dalam budaya itu ada yang disebut akhlak. Dalam bahasa Madura disebut tata krama. Tengkah. Ya, dan itu ada pantunnya dalam bahasa Madura, ada paparekennya. Yang bunyinya cukup pulus macam bernah melepenteng sesek napote. Reng sebagus tata kramana mon panteng macam lepat. jadi itu saya kira untuk budaya nasional masih tetap penting gitu, kebudayaan, kepribadian Madura, kepribadian Indonesia. Sebab orang Madura yang santun, yang bertata krama, ketemu dengan orang Jawa yang santun bertata krama, ketemu dengan orang Padang yang santun bertata krama, ketemu dengan orang Bugis yang santun dan bertata krama, ketemu dengan orang Ambon yang santun bertata krama, ketika ketemu langsung akan saling hormat menghormati. Dan adem. Karena punya musuh itu tidak ada dalam hati kita. Yang itu ada dalam budaya Bugis, ya, yang bunyinya akinina wapatujukoh memadeceng kalawingati. Berpikirlah kamu dengan hati yang jernih. Kalau kamu berpikir jernih, maka kemuliaan akan menyelimuti hatimu. Jadi orang Madura, penting bagi orang Madura hati yang bersih. Pasti penting bagi. Hati sesoklah, hati bersih, penting. Penting bagi. Kalau kepada orang Jawa, hati yang bersih itu penting atau tidak? Penting. Iya. Kepada orang Sumatera, hati yang bersih penting. Dan itu dalam agama
Hati yang bersih itu lebih kental lagi dalam agama, disebut dalam Al-Quran, disebut qalbun salim. Qalbun salim. Hati yang selamat. Ya. Budaya dengan kiainya betul-betul keluar kiai. Jadi qalbun salim. Qalbun jadi ketika kita hati bersih, bertemu dengan siapapun, kita akan tetap saling hormat menghormati. Dan nyaman bagi kiai. Nyaman. Karena itu hati yang bersih itu menjadi sangat penting. Kalau punya hati yang bersih, tidak akan bohong. Betul? Betul, Ki. Itu diucapkan dalam lagu Madura. Gimana Pak Kiai? Alir sa alir, 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 kum, sabu kecet aku pian, somora bede edeje, tau lecek sakalian, saumora tak percaya. Kajer. Dan itu, iya. Jadi pernah bohong satu kali, seumur hidupnya tidak akan percaya. Dalam budaya Bugis begitu. Kalau kita ke Sumatera, ke tanah Melayu, itu ada disebutkan juga setali pembeli kemenyan, sekupang pembeli ketaya. Satu kali saja berbuat kebohongan seumur hidup tidak akan dipercaya. Jadi sama lah. Jadi urusan kebaikan sama. Cuma cara merumuskannya, mengimplementasikannya itu bisa berbeda. Ya, jadi sama dengan dalam budaya Madura ada yang disebut pamoki, ya. Pamoki itu biasanya zaman dulu, sekarang sudah tidak disebut pamoki. Jadi orang yang kawin, laki-lakinya itu membawa pamuki, bisa cincin, lamaran ya. Kalau di Bugis itu uang panai namanya, yang sangat mahal sekali untuk sekarang. Yang paling rendah itu sekitar 40-50 juta. Jutaan? Iya. Kita mungkin akan ngeritik kan orang Madura. Larang cuken gitu. Iya. Kok sampai mahal? Oke. Sebentar dulu. Selesaikan. Kok sampai mahal? Kata orang Madura yang biasanya cukup dengan cincin, cukup dengan perangkat alat sholat yang tidak sampai 500.000 itu. Tapi orang Bugis punya pendapat, ya. Nanti dalam adat Bugis, ya laki-laki yang kawin kemudian beri uang panai sampai 50 juta itu, nanti harta mertua akan diberikan kepadanya. Harta mertua akan jadi warisan padanya. Karena itu bagi orang Bugis, cerai itu harus dihindari. Cerai itu dihindari? Dihindari. Jadi sejak dari awal pernikahan itu menata bagaimana hidup rukun supaya tidak cerai. Ya. Jadi perempuan itu dilatih untuk hormat. Nah, ketemu dengan budaya Madura, namun maki tombu sokon, tabing kerep banyak kalana. Pompong odik mayuk parokon. Makle selamat pola tengkan. Itu. Mau larang mau kabin. Kalau artinya mertua ya, jadi ini yang penting bahwa dalam perbedaan di dalam adat itu, di dalam tata krama, perbedaan itu bukan untuk saling celah antara yang satu dengan yang lain. Jadi harus kita hargai. Orang-orang di Pulau Kangean yang banyak orang Bugisnya, lama-lama setelah beratus tahun, rumah-rumah di tepi pantai di Pulau Kangean itu banyak rumah panggung yang seperti rumah Bugis walaupun orang Madura gitu. Di Kangean ya? Di Kangean itu pun juga banyak keuntungannya. Jadi begitu air naik, akulturasi begitu. Ya iyalah. Ada akulturasi budaya. Iya. Pak Kiai, kan sangat penting ketika Pak Kiai menjabarkan tentang masalah pentingnya budaya dan macamnya. Lah, hari ini tuh Pak Kiai, hal-hal budaya itu dianggap tidak penting. Yang lebih penting adalah bagaimana pikiran cerdas yang dinomorsatukan, sehingga apa yang Pak Kiai tadi jabarkan macamnya itu hari ini tuh sudah tidak menjadi nomor satu. Ya, sekarang yang sangat diutamakan ya sebenarnya ilmu kan penting, memang penting juga, ya penting.
Tapi kecerdasan juga, ketika hanya cerdas tapi tidak punya akhlak, jadinya makanya, culas lagi. Akhirnya akan ketemu dengan budaya Madura lagi. Ya. Kemudian yang bunyinya begini, cap pijamu dari Poteran, Kempengkalak dari Pabujaan, El Moria abri kapenteran, tapi akhlak abri kamolja. Nah, itu jadi hanya pandai tak molja ya. Berikan hal itu beda. Iya. Itu Tapi kalau kita menemukan lebih penting akhlaknya. ya, kita menemukan di negeri ini ya, yang penjara, yang namanya orang masuk penjara itu baik atau enggak? Kesannya coba pakai. Iya, semualah sepakat 100% Saya akan coba. mengatakan, ya. Iya, bahkan orang yang jelek pun akhlaknya memang tidak inginkan masuk penjara. Itu pernah ada orang pandai sarjana ya, pernah menjadi petinggi di negeri ini, menjadi ketua apa? Katakanlah ketua sidang penting di negeri ini yang tiap apa? Yang tiap 17 Agustus baca Pancasila di depan presiden. Tapi akhirnya dia masuk penjara karena diketemukan dan tidak bisa mengelak, dia menghabiskan uang negara. Jadi akhirnya kecerdasan jadi hilang dia. Kecerdasan jadi hilang karena dia masuk penjara dan kemuliaannya pun hilang. Makanya menjadi orang mulia itu penting. Makanya dalam budaya Madura yang lain disebutkan capijemo. Capijemo. Bentelima. Bentelima. Capijemo bentelima. Tangkulina emak camak. Tangkulina emak camak. Emak camak. Soki ilmu bi tata krama. Sakulina emat hormat. Sakulina emat hormat. Mau ngapolong nih kata lagi. Harus beriringan. Mau ngapolong ilmu bi tata krama apolong. Iya, harus kata orang Melayu harus apa sejalin sekelindan selapik sekiteliuran. Bangken sebenarnya dirasakan ketisan rasan yang banyak orang ini justru ajaran seperti itu justru sekarang sudah tidak lagi membudaya, justru banyak hari ini orang khusus orang ingatan gue ini bagaimana sekolah anak tengki malah tulian di lakoh, bagaimana anak apa pinter malah pinter malah cerdas lah urusan budaya gelak seperti hal sepenting menurut ajunan ini kan ingat lo di nomor 1 begini ya. Saya punya teman, Profesor Doktor, anaknya satu dikuliahkan ke Amerika, sampai dapat kerja di sana, dan dia akhirnya membawa pacarnya dikawin, dibawa ke Amerika. Orang bule ke? Pacar juga? Bukan. Sama-sama. Oh. Yang satunya ke Australia, dapat orang bule. Sampai profesor ini sudah tua, ya. Saya kan sudah 8 tahun. Beliau di umur 70 tahun kemarin, ya, sebaya dengan saya. Istrinya sakit keras. Anak itu sejak kawin tidak pernah pulang. Baik yang Australia juga. Akhirnya ketika sakitnya sudah gawat dan berapa puluh hari di rumah sakit, dipanggil anak itu, cuma kirim uang sekian ratus $, banyak sekali lah duitnya. Ya, tapi sang ibu yang sakit itu, istrinya profesor itu mengatakan bahwa yang kuinginkan bukan duit, aku juga ada duit di sini. Yang kuinginkan, aku ingin melihat wajah anaknya, senyum anakku dan cucuku dan mantuku sebelum aku meninggal. Terus tidak pulang. Dan ini akhirnya kecewa banget sang profesor itu. Ya. Dia kan percaya sekali dengan ilmu. Seperti tadi itu. Ternyata anak itu tidak bertata krama, tidak punya rasa hutang budi kepada orang tua. Ya. Makanya dalam budaya Madura itu perlu diajarkan. Ya. Dalam budaya Madura kan ada
kata-kata ngakan topa lek dengan labu ajak lupa ngonceng tatangga nah nyium tanang nga apa ben ibu kerus saro emas warga Betul. Pas tidak ada artinya sama sekali dunia nih ketangki kayak. ya tetap ada kalau digunakan dengan baik. Dan cerita Pak Profesor Ki Ibur nih. Cerita Pak Profesor Ki Ibur. Iya, ketika dunia hanya untuk dunia, tapi kalau dunia untuk akhlak. Ini dalam pemirsa. Tapi kebanyakan orang hari ini justru dunia untuk dunia. Dunia untuk dunia. Ya, makanya diingatkan oleh budaya Madura juga. Ya, diingatkan oleh budaya Madura. Nyelen minyak lek ngangkui carat. Carat. Ya, nyelen minyak lek ngangkui carat. Terong perat caca. Neng itunya cerak perak. Akhirat me seksa. Seksa. Tapi dalam pantun Melayu juga ada yang begitu. Kenapa Ge? Melayu. Bunyinya pantun Melayu itu begini. Berenang-renang jangan ke hulu. Jangan ke hulu. Ya, berenang-renang jangan ke hulu. Air coklat di sela batu. Bersenang-senang jangan terlalu. Nasib di akhirat belumlah tentu. Belum tentu. Saya kira ini bisa menjadi bahan bagi kita Amin, ya amin, amin. untuk semakin dekat dengan Allah, dengan Tuhan, tapi juga semakin hormat kepada orang sepuh, kepada orang tua, semakin cinta kepada tanah air dan bangsa. Amin, amin. Jadi Ya, pas ya Kiai. ya, saya Foto kira di sini yang itu. kami taruh pas nasionalis Ya. dan religi. Saya kira itu Oke. ya. Makasih banyak Pak Kiai. Ya, Kata Allah. pemirsa, saya bahagia banget dan mudah-mudahan subscriber dari Sandasan mendapatkan banyak sentuhan. Tidak dengan pikiran cerdas, dengan logika yang berputar-putar, tapi beliau menyampaikan dengan hati, bahkan dengan pantun-pantun yang langsung harus diterima oleh hati, bukan dengan kecerdasan. Dan mudah-mudahan itu semua menjadi muhasabah kita bersama, karena diakui atau tidak, kita hari ini sering didikte oleh pikiran-pikiran semacam yang saya tanyakan kepada beliau, maka beliau menjawab mestinya Pada seperti itu. akhirnya yang namanya tata krama atau akhlak itu menjadi kecerdasan kalbu. Kerjaan kalbu. Ya, Kecerdasan kalbu. kecerdasan ilmu yang ada di otak yang kemudian intelektual itu. Saya kira itu Oke. pertemuan kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita cerdas kolbu kita, tidak hanya cerdas pikiran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.